Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari Universitas Jambi dengan jurusan Pendidikan Olahraga dan Kesehatan. Di sini kami akan mewawancarai tokoh masyarakat yaitu Pak RT dengan bertema Pancasila sebagai sistem politik dan etika. Oke, langsung saja. Baik Pak, di sini kami dari podcast nih Pak ingin bertanya-tanya sekitaran tentang politik dan etika di masyarakat setempat nih Pak. Tapi sebelum kami ke pertanyaannya langsung Pak, izinkan kami bertanya nih Pak, siapakah nama Bapak? Baiklah, nama saya Reza Pahlevi, Ketua RT 20, Kenali Besar, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Di sini saya akan bertanya nih Pak, apa saja tugas dan tanggung jawab utama PRT dalam sistem politik di lingkungan sekitar sini nih Pak? Baiklah, tugas dan wewenang kami sebagai Ketua RT dalam proses politik, terutama dalam pemilihan Ketua RT, yaitu kami membentuk kepanitiaan untuk pemilihan RT itu sendiri. Jadi nanti setelah panitia terbentuk, kemudian panitia inilah yang akan bekerja menjalankan tahapan-tahapan pemilihan RT di RT kami tersebut. Oke, baik Pak, terima kasih. Mungkin pertanyaan kedua akan dilanjutkan dengan teman saya yang di samping Pak. Terima kasih Pak. Baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, seberapa penting partisipasi warga dalam kegiatan politik di tingkat RT dan bagaimana cara meningkatkan partisipasi tersebut Pak? Bagi kami pemilihan RT di sini antusias masyarakat cukup tinggi. Ini kami buktikan kemarin pas pemilihan sekitar sebulan yang lalu, terdata 253 KK yang hadir, hampir 200 atau tepatnya 199 KK yang menggunakan hak suara. Nah, dari situ kita bisa menilai bahwa masyarakat sangat penting untuk hadir ke tempat suara untuk menentukan pemimpin di RT mereka masing-masing. Adapun mungkin yang berhalangan hadir kemarin karena ada kesibukan di luar, mungkin ada pekerjaan, jadi tidak bisa hadir di dalam proses pemilihan atau pemungutan suara pada hari tersebut. Untuk pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya Pak, saya akan lanjutkan. Bisa dijelaskan Pak proses pemilihan RT di sini apa saja yang dilakukan untuk memastikan proses tersebut berjalan dengan adil dan transparan Pak? Baik, di sini untuk pemilihan RT kami melaksanakan azas jurdil dan juga nanti dalam pemilihan tersebut pemilihan dilakukan secara langsung, umum, bebas dan rahasia, yang dimana nanti suara ditentukan per KK, jadi tidak per orang atau one man one vote. Jadi suara berdasarkan kepala keluarga. Jadi satu KK mempunyai hak suara satu. Seperti itu. Izin Pak, saya PB Ardensa ingin bertanya Pak, bagaimana Pancasila mempengaruhi sistem etika di lingkungan RT ini Pak? Baik, Pancasila sebagai dasar negara kita sangat berperan penting dalam menjalankan etika dan moral di lingkungan RT kami, yaitu RT 20, yang mana di sini salah satu dalam misi dan misi kami yaitu meningkatkan kerukunan hidup antar umat beragama, baik yang non muslim maupun yang muslim, itu berdasarkan Pancasila yang dengan menerapkan nilai persatuan dan kesatuan. Oh, baik Pak. Dilanjutkan oleh teman saya. Baik Pak, saya Fatman izin bertanya Pak, apa nilai-nilai moral yang paling ditekankan dalam kehidupan bermasyarakat di RT Pak? Baik, untuk nilai-nilai moral yang paling utama itu nilai dari moral, dari sosial keagamaan, seperti untuk dari bapak-bapak kita ada yasinan rutin, kemudian untuk ibu-ibu ada BKMT, dan juga untuk pemuda-pemudi ada yasinan rutin. Kemudian juga kita memantau, kebetulan di daerah kami ini ada beberapa kosan, jadi kami tetap memantau atau menindaklanjuti bagi penghuni kos. Kadang-kadang ada yang keluar dari pekarangan kosnya dengan berpakaian yang kurang pantas, dan itu kita
beri teguran secara langsung dan secara tersurat langsung ke pemilik kos. Jadi sehingga tidak mengurangi moral-moral anak-anak yang ada di RT 20 ini. Baiklah Pak, kali ini saya ingin menanyakan kegiatan sosial di lingkungan sini Pak. Apakah ada kegiatan sosial yang dirancang khusus untuk memperkuat nilai-nilai etika di masyarakat sini? Coba bisa dijelaskan enggak Pak, contohnya seperti apa? Ya, seperti saya jelaskan sebelum tadi, kegiatan sosialnya cenderung mengacukan ke sosial keagamaan seperti tadi yasinan rutin, baik untuk pemuda-pemudi, untuk ibu-ibu ada BKMT-nya dan juga bapak yasinan rutinnya gitu. Oke, baik Pak, terima kasih. Sebelumnya terima kasih banyak sudah berpartisipasi nih Pak, diikut dalam kegiatan mau diwawancarai nih Pak sama kami, karena mungkin ini tugas akhir kami, dimana mungkin kami di sini langsung datang aja nih Pak tanpa konfirmasi dulu lah Pak sebelumnya. Tapi kami terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak karena Bapak sudah bersedia mau kami wawancarai tanpa ada ini lagi Pak. Kami terima kasih banyak Bapak telah meluangkan waktu Bapak sebesar-besarnya kepada kami yang bisa menjawab pertanyaan kami wawancara dari Pak. Mungkin itu saja Pak yang bisa kami sampaikan. Kalau misalnya kami ada salah kata mohon dimaafkan Pak. Lebih kurangnya terima kasih Pak. Oke, baik Pak, izin Pak, di sini dikarenakan tadi kita udah wawancara nih Pak, izinkan kami juga memperkenalkan diri nih Pak. Sebelumnya pasti Bapak nggak tahu nih sama kami Pak ya Pak, apalagi sama Apri ya Pak. Yang tiba-tiba Bapak tahu Apri Pak sebelumnya Pak? Apakah Apri ada? Apri nggak ada ngelapor ya Pak? Apri tidak melapor. Apri tidak ngelapor ya? Aduh, itu sangat etikanya. Pendataan sekarang di kos sama orang tua. Untuk adik di rumah Ibu Bus Eva Ini kan mana? Blok M Pak. Oh, baik. Tim lapor. Jangan nanya. Ikut miliar tidak kemarin. Oh, udah ikut udah jadi kapan? Apri, tolong. Lagi kayak Apri kan? Apri semua. Aku pakai PFC lama dah. RT Lamu dari tahun 2000 kemarin Pak. Nggak melapor untuk kegiatan ini. Apri. konfirmasi dari warga. Biasanya kalau kamu dari semacam instansi kan kami tetap minta surat. Iya Pak. Kuliah mungkin butuh cepat atau apa. Iya. Sebelumnya tuh Pak. PU kan kami usir kemarin kan tiba-tiba di sini mau ngerjain jalan di situ kan memboboknya kan nyebrang ini kan. Iya Pak. Identitas kan kembali. Iya Pak. Ya, lanjutkan. Kami sudah bikin Pak videonya, cuma dikarenakan Apri Pak menghapus rekaman videonya Pak. Terhapus Pak, terhapus. Saya kan nangis Apri. Jadi ini Pak, izinkan kami perkenalan diri nih Pak, karena kan sebelumnya ya kami di sini langsung saja Pak datang tanpa konfirmasi lagi nih Pak. Mungkin kami akan berkenalan dari yang mulai ujung dulu Pak, yang paling ganteng katanya Pak. Baiklah Pak, perkenalkan nama saya Mikael Jeremia Simajunta. Saya berasal dari Batanghari Pak. Kalau saya Karina Valia Putri dari Tanjab Timur, Pak. Atlet apa? Oke Pak, kalau yang tadi sebelumnya Karin, nama saya Karina Pak, Karina Novianti. Saya dari kota Jambinya Pak. Nah, saya Muhammad Dandi Prasetya Pak. Saya berasal dari Sumatera Selatan, Banyuasin. Kalau saya Pak Robi Syahid dari Musibahnya juga Pak, Sumatera Selatan.
Kalau saya Pak Feby Ardensa, saya berasal dari Pemayung. Perkenalkan, nama saya Fatman Pak, asal dari Kota Jambi Pak. Saya Muhammad Riza Abdillah dari Kabupaten Muaro Jambi, Pak. Saya Afrianto Pak dari Merangin. Kebetulan tinggal di RT 20 sini Pak. Kemarin aja maafin ya Pak. Sebelumnya apakah kami boleh bertanya-tanya nih Pak kepada Bapak, apakah izin bertanya nih Pak, udah berapa lama kah Bapak menjadi RT setempat di sini Pak, di RT 20 Kenali Besar ini Pak ya? Untuk pemilihan kemarin dilakukan tanggal 28 April, untuk pengukuhan tanggal 6 Mei kalau nggak salah. Ini baru sebulan. Bapak apakah emang merupakan warga sini atau gimana nih Pak? Dan juga Bapak kalau boleh tahu kami, Bapak dari mana ya Pak? Untuk sekarang saya merupakan warga RT 20. Ini tempat tinggal kami, tempat rumah sendiri. Untuk asal dari paling barat Provinsi Jambi, tepatnya dari Kota Sungai Penuh. Oke, baiklah, di sini kami akan mewawancarai mahasiswa lulusan mata kuliah Pancasila nih. Tapi sebelum itu kami ingin kenal nih siapa nama kakak sebelumnya. Perkenalkan dulu ya Kak. Perkenalkan, nama Kuribi Agustin. Oke, baik. Di sini kami ingin tahu nih Kak, pendapat Kakak tentang Pancasila sebagai sistem politik sama Pancasila sebagai sistem etika nih Kak. Nah, bagaimana pendapat Kakak Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi politik Indonesia nih Kak? Baik, terkait dengan Pancasila sebagai dasar negara. Dasar negara itu kan sebuah landasan ya, sebuah fondasi. Jadi terkait dengan dasar negara itu sendiri, dasar negara dapat kita definisikan sebagai sebuah landasan ataupun sebuah pedoman hidup untuk menyikapi ataupun mengimplementasikan sebuah karakter, yang mana implementasi karakter kita itu nanti akan menentukan bangsa Indonesia ke depannya bagaimana. Terkait dengan sebagai ideologi politik ya? Iya Kak. Ideologi politik itu sebenarnya dasar negara dan ideologi politik itu sama-sama bersumber dari Pancasila. Yang kita katakan sebagai dasar negara, yang kita katakan sebagai ideologi politik itu merupakan Pancasila. Oke. Baik Kak, terima kasih. Nih Kak, pertanyaan kedua nih Kak, apakah Kakak setuju dengan pernyataan bahwa Pancasila adalah solusi terbaik untuk sistem politik Indonesia? Mengapa atau mengapa tidak Kak? Baik, saya sangat setuju karena sebagai Pancasila itu merupakan dasar negara, yang mana sumber hukum paling dasar itu ada di Pancasila. Undang-undang itu merupakan turunan dari nilai-nilai Pancasila. Jadi nilai-nilai undang-undang itu harus harus berjalan dengan adanya nilai Pancasila. Jadi maaf, boleh ulangin itu pertanyaan tadi? Apakah Kakak setuju dengan pernyataan bahwa Pancasila adalah solusi terbaik untuk sistem politik Indonesia Kak? Nah, jadi seperti di poin 4. Di poin 4 yaitu tentang kerakyatan, bahwasanya politik Indonesia harus berdasarkan dengan demokrasi. Hal ini sangat-sangat membantu rakyat Indonesia dalam menyalurkan hak pilih, bukan pada tahun sebelum-sebelumnya yang memang pernah dilakukan pemilihan presiden melalui MPR kalau tidak salah. Oke, baik Kak. Ini satu lagi nih Kak, pertanyaan tentang Pancasila sebagai sistem politik nih Kak. Apakah pendapat Kakak tentang implementasi nilai-nilai Pancasila dalam praktik politik saat ini Kak? Bagaimana? Baik, terkait dengan melihat situasi pada saat ini, saya rasa setiap tahun itu pasti ada pencapaian dan pasti ada penurunan ya. Seperti baru-baru ini terjadi korupsi sekitar 271 triliun yang sempat menggemparkan rakyat Indonesia. Hal tersebut merupakan salah satu penurunan sebuah hal yang sangat-sangat miris ya, terdengar sangat miris. Selanjutnya yaitu adanya pencapaian seperti banyak daerah-daerah yang sudah mendapatkan penghargaan, sudah mendapatkan penghargaan legal dari pemerintah terkait dengan keunggulan-keunggulan yang ada terkait di sana gitu, baik dari politik maupun hal-hal yang lainnya. Oke, baik, terima kasih Kak. Nanti yang pertanyaan Pancasila sebagai sistem etika nanti akan dilanjutkan dengan kawan saya ya Kak. Terima kasih banyak ya Kak.
Baiklah Kak, tadi teman saya udah menanyakan tentang Pancasila sebagai sistem politik. Sekarang saya ingin menanyakan Pancasila sebagai sistem etika. Menurut Kakak, bagaimana peran Pancasila dalam mengatasi masalah-masalah sosial seperti korupsi, intoleransi, dan diskriminasi, Kak? Baik, terima kasih terkait dengan pertanyaan tersebut. Sebenarnya Pancasila ini sudah benar, sudah sangat-sangat bagus peraturannya. Namun minusnya hanyalah di kesadaran manusianya, Bang. Jadi kurangnya kesadaran kita sebagai rakyat Indonesia, sebagai manusia untuk menjalankan nilai-nilai Pancasila itu yang menjadi kendala yang paling utama dan yang harus kita rubah. Dengan cara ya ini tadi adanya pendidikan kewarganegaraan, dengan adanya penanaman sikap-sikap kebangsaan yang sedari dini kita lakukan. Dan juga bagaimana cara terbaik untuk mengajarkan dan menanamkan nilai-nilai etika Pancasila kepada generasi muda saat ini, Kak? Salah satunya cara yaitu sebuah aksi. Karena menurut saya percuma kita mendengarkan motivasi-motivasi kebangsaan tapi tanpa aksi yang nyata. Aksi-aksi ini dapat kita implementasikan seperti kita di kelas dengan cara kita ingin memilih ketua kelas, kita melakukan dengan cara demokrasi. Intinya tadi mengulang kepada pertanyaan yang sebelumnya, Bang, yaitu kesadaran diri. Dan ketika kita sudah mempunyai kesadaran diri, mari kita merangkul teman-teman kita, merangkul orang-orang di sekitar kita untuk menjalankan implementasi Pancasila tersebut. Selanjutnya nih Kak, apakah Kakak pernah menghadapi dilema etis yang dapat diselesaikan dengan merujuk pada nilai-nilai Pancasila? Ceritakan pengalaman Kakak tersebut, Kak. Baik, terkait dengan kasus-kasus yang sering terjadi di sekitar kita banyak sekali ya, apalagi dengan sistem persatuan. Indonesia kan multikultural, banyak sekali keberagaman yang bahkan kita sendiri mempunyai lebih dari 10 keberagaman di antara teman-teman yang lain. Jadi saya punya 2 contoh kasus. Yang pertama yaitu contoh kasus yang dapat merusak persatuan, seperti perbedaan suku ataupun perbedaan agama, misalnya perbedaan suku. Seperti di Universitas Jambi, kita ada dari orang Sumatera, ada dari orang Jawa. Sedangkan dengan logat bahasa orang Jawa yang lemah lembut dan disandingkan dengan logat bahasa orang Sumatera yang keras, hal itu sungguh sangat bertimpangan. Dengan adanya ini kita perlu penyesuaian sehingga tidak terjadi disintegrasi bangsa yang dapat merusak dan memecahkan persatuan. Terus nomor 2 yaitu kita seringkali melakukan demokrasi tanpa kita sadari. Seperti pemilihan ketua kelas mungkin, Bang, pemilihan ketua kelas kita pasti memilih dengan cara pemilihan suara terbanyak. Hal tersebut sudah termasuk demokrasi dan mencerminkan nilai Pancasila poin keempat. Baiklah, itu saja yang bisa kami tanyakan kepada Kakak. Sebelumnya terima kasih. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mewawancarai tokoh masyarakat tentang Pancasila sebagai sistem politik dan etika. Baiklah, di samping saya ada Kakak. Perkenalkan dulu Kak, namanya Kak. Perkenalkan, nama saya Resi Juanti Pratiwi. Baiklah, di sini saya akan bertanya-tanya, boleh Kak? Menurut Kakak, bagaimana Pancasila berperan sebagai sistem politik di Indonesia? Kalau menurut saya berperan dalam politik di Indonesia mungkin adanya perbedaan politik, pandangan politik. Contohnya banyaknya partai politik. Baik Kak, selanjutnya bagaimana penerapan Pancasila sebagai sistem etika dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di kalangan masyarakat umum? Penerapan dalam Pancasila di masyarakat itu adanya saling menghargai, saling menghargai sesama itu agama kayak gitu kan. Iya, itu aja. Baiklah, di sini pertanyaan akan dilanjutkan dengan kawan saya. Terima kasih Kakak. Baik, di sini saya akan melanjutkan wawancara dari teman saya. Bisakah Kakak berikan contoh konkret bagaimana masyarakat mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Menurut saya, contohnya itu membantu masyarakat dalam kesulitan, berdoa dan bersyukur. Apakah Kakak memiliki pesan khusus untuk masyarakat terkait pentingnya mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Pesannya menghormati sesama masyarakat, berlaku adil terhadap masyarakat. Gitu aja. Udah Kak. Baik, terima kasih atas waktunya Kak. Mohon maaf mengganggu waktunya. Jangan kayak gitu.
Mari semua rakan dan tolai, bola suka-suka kami dendangkan. Ini hanyalah sekadar gurauan, Kurang saja. semua sebagai hiburan. Mari semua rakan dan tolai, bola suka-suka kami dendangkan. Ini hanyalah sekadar gurauan, untuk semua sebagai hiburan. Adanya pencapaian seperti Dua, tiga, empat, dan lima. Kita mesti hormat sesama kita. Tua atau muda sama sahaja. Barulah hidup aman bahagia. Mari semua rakan dan kawan, bola suka-suka kami dendangkan. Ini hanyalah sekadar gurauan, untuk semua sebagai hiburan. Enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh. Bila berkawan jangan bergaduh. Hidup tolong menolong, jangan mengeluh. Cipi-cipi cepat-cepat. Dua, tiga, kura-kura. Semua gembira. Mari semua rakan dan kawan, bola suka-suka kami dendangkan. Ini hanyalah sekadar gurauan, untuk semua sebagai hiburan. Lihat. Tamatlah sudah ragam dan slogan, para kawan hiburan ceria. Nasihat tadi jangan dilupakan, inilah bola suka-suka. Bapak ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dari kelompok 4 kami di kelompok 4 ini akan mewawancarai selaku tokoh masyarakat. Dan termasuk di situ ada Pak RT, RW, dan Lurah. Di sini kami akan mewawancarai tokoh masyarakat yaitu Pak RT. Tapi sebelum kita melanjutkan pertanyaannya, kami ingin terlebih dahulu kenalin Pak, nama Bapak.
Pak, di sini kami perwakilan dari Poltek, Pak. Di sini kami ada mata kuliah kelas. Di sini kami ingin mempertanyakan nih Pak, perkembangan yang ada di lingkungan sekitar sini Pak, di RT. Mungkin yang akan ditanyakan pada kami dan di ini. Lainnya bagaimana Bapak melihat peran Pancasila dalam kehidupan politik? Menurut Bapak, bagaimana Pancasila telah diterapkan dalam kebijakan dan keputusan yang ada di lingkungan? Sholat ya masyarakat silang di sosial jadi ini kan kita berikan bagi dari saat memang sudah dilaksanakan di sana sini ada mungkin yang kurang itu dapat contohkan dengan itu atau dan itu yang kurangnya generasi muda orang itu dapat inspirasi terhadap kegiatan-kegiatan seperti ini. Jadi itulah salah satu ini apa mungkin katakan itu Pancasila itu mungkin menurun oh tapi gotong royong kadang-kadang mahasiswa lewat B salahnya itu kan itu salah satu bukti ya. Ini iya Pak. Pak, saya kan meneruskan pertanyaan saya. Bagaimana nilai-nilai Pancasila mempengaruhi etika dan moral warga di lingkungan kita semua? Kalau warga ini kan
ini kalau warga itu kan belum ada di sini.